Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video pembelajaran tentang hidrolisis garam untuk kelas 11 IPA. Oke, sekarang kita masuki slide yang pertama. Kita bahas dulu tentang pengertian dari reaksi asam basa. Di sini, secara umum reaksi asam basa itu akan menghasilkan garam dan H2O seperti ini. Jadi nanti asam jika direaksikan dengan basa akan menghasilkan garam dan H2O atau air. Contohnya HCl dan NaOH. HCl-nya adalah asam, NaOH basa, kemudian akan menghasilkan NaCl yang merupakan garam, dan H2O. Contoh lainnya, CH3COH dan NaOH. Ini CH3COOH ini akan terpecah menjadi CH3COO dan NaOH-nya akan terpecah menjadi Na+ dan OH-. Maka nanti CH3COO dan Na ini akan menjadi satu senyawa baru, yaitu yang kita kenal dengan garam, CH3CONa, dan hidrogen dari CH3COH dan OH- dari NaOH akan menjadi H2O. Dari sinilah asal hasil reaksi dari reaksi asam dan basa. Contoh lainnya adalah HCl ditambah NH4OH. Garamnya adalah NH4Cl dan H2O. Lalu yang terakhir ada H2SO4 ditambah dengan NH4OH. Akan menghasilkan garam NH42SO4 plus H2O. Nah, di sini antara reaksi asam basa yang menghasilkan garam dan H2O akan menghasilkan garam-garam dengan konsep hidrolisis. Untuk yang pertama ada NaCl dengan konsentrasi 1, dia memiliki pH 7 atau bersifat netral. Yang kedua ada NaHCO3 dengan konsentrasi 1 molar menghasilkan pH 8,8. Mana pH 8,8 ini di atas 7, berarti sifatnya basa. Kemudian NH4Cl bersifat asam. NH4CN bersifat basa. Dan CH3COONH4 bersifat asam. Kenapa? Garam-garam yang dihasilkan ini memiliki pH yang berbeda-beda. Ini nanti akan kita bahas dari konsep hidrolisis. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pengertian dari hidrolisis garam. Di sini, hidrolisis garam itu merupakan reaksi garam dengan air atau H2O. Nah, hidrolisis garam ini dibedakan berdasarkan asam dan basa penyusun dari garam itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang garam yang tidak mengalami hidrolisis. Jadi tidak semua garam itu akan mengalami reaksi kembali dengan air atau terdapat garam yang tidak mengalami hidrolisis. Nah, garam yang tidak mengalami hidrolisis ini adalah garam-garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Nah, ini disebabkan karena larutan yang bersifat asam kuat dan basa kuat jika di dalam air akan terionisasi dengan sempurna. Jadi dia tidak bisa mengalami reaksi lagi dengan air. Maka garam-garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat ini tidak mengalami yang namanya peristiwa hidrolisis.
Contoh dari garam-garam yang tidak mengalami hidrolisis antara lain misal saya punya asam kuat adalah HCl ditambah dengan basa kuat KOH. Nah, di sini antara HCl dan KOH akan menghasilkan garam Cl dengan K, jadi KCl ditambah H2O. Dikarenakan KCl ini tidak mengalami hidrolisis karena KCl terdiri dari asam kuat dan basa kuat. Selanjutnya, kita ke garam yang mengalami hidrolisis sebagian. Atau kita sebut dengan garam terhidrolisis parsial. Garam yang terhidrolisis parsial ini disusun oleh asam kuat dengan basa lemah atau disusun oleh asam lemah dan basa kuat. Kita bahas satu persatu. Nah, di sini kita akan membahas yang berasal dari basa kuat dan asam lemah. Jadi salah satunya bersifat lemah. Contohnya kita punya garam CH3COONA. Ini adalah garam. Nah, garam CH3COONA ini terdiri dari CH3COO- dan Na+. Nah, di sini karena yang bersifat lemah itu adalah asamnya atau CH3COO-nya. Ini asam lemah. Sedangkan Na-nya berasal dari basa kuat, maka yang mengalami hidrolisis adalah CH3COO-. Artinya CH3COO- ini bereaksi kembali dengan H2O membentuk CH3COOH dan OH-. Nah, OH- yang dihasilkan inilah yang membuat garam itu bersifat basa. Nah, dari sini untuk menentukan konsentrasi OH- dari garam yang bersifat basa, kita gunakan rumus OH- sama dengan akar KW dibagi Ka dikali konsentrasi garamnya. Ini rumus untuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat dan bersifat basa. Ingat, yang bersifat basa yang diukur selalu OH-. Contoh soalnya seperti ini. Nah, diketahui 6 jenis garam sebagai berikut. Garam yang memiliki pH lebih dari 7 adalah, kalau garam yang memiliki pH lebih dari 7, ini bisa dikatakan bahwa garam tersebut terdiri dari asam lemah dan basa kuat. Ini bisa kita lihat dalam tabel seperti ini, yang terdiri dari asam lemah. Ini asam lemah ada CH3COOH. Berarti dari nomor 1 ini asamnya adalah asam lemah. Kemudian 4 asamnya juga asam lemah dan nomor 5. Kemudian kita lihat basanya yang basa kuat. Nomor 1 CH3COONA. Na, kita lihat ini Na itu berasal dari basa NaOH, maka ini adalah asam lemah ditambah basa kuat. Kemudian yang nomor 4 CH3COO itu asam asetat bersifat lemah ditambah dengan NH4+. NH4 itu dari NH4OH, ini juga bersifat basa lemah. Asam lemah ditambah basa lemah, ini pH-nya belum tentu atau belum bisa ditentukan pH-nya karena kita harus melihat nilai Ka dan nilai Kb-nya terlebih dahulu.
Kemudian untuk CH3COO 2 kali Ca ini terdiri dari asam lemah dan Ca-nya itu dari basa kuat, maka nanti pH-nya itu akan lebih dari 7. Untuk cara gampangnya kita lihat yang bersifat kuat. Kalau yang kuat itu adalah basanya, maka garam tersebut bersifat basa atau memiliki pH lebih dari 7. Oleh karena itu, untuk contoh soal ini jawabannya adalah 1 dan 5. Contoh soal berikutnya. Untuk asam dan basa tidak lepas dari perhitungan nilai pH. Contohnya seperti ini. Jika Ka CH3COOH adalah 10 pangkat min 5, pH larutan CH3COOK 0,1 molar adalah, di sini diketahui nilai Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Sedangkan konsentrasi garamnya atau konsentrasi dari CH3COOK itu sama dengan 0,1 atau 10 pangkat min 1. Dan KW nilainya tetap, yaitu 10 pangkat min 14. Meskipun tidak ditulis, KW nilainya adalah tetap 10 pangkat min 14. Nah, di sini untuk mencari nilai pH-nya, kita lihat dari garamnya. Garamnya terdiri dari CH3COO yang merupakan asam lemah ditambah dengan K. K ini dari KOH yang bersifat basa kuat. Maka garam ini akan bersifat basa. Karena dia bersifat basa, maka yang kita ukur adalah konsentrasi OH-. Karena itu perhitungannya adalah sebagai berikut. OH- sama dengan akar KW-nya tetap 10 pangkat min 14 dibagi Ka-nya 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi garam yaitu 10 pangkat min 1. Maka OH- sama dengan akar 10 pangkat min 10 atau 10 pangkat min 5. Dari sini kita dapatkan nilai POH. POH adalah min log kali 10 pangkat min 5, yaitu 5. Nah, untuk menentukan pH-nya, pH sama dengan 14 dikurangi POH sama dengan 14 dikurangi 5. Jadi pH dari larutan garam CH3COOK adalah 9. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang garam yang terhidrolisis sebagian yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Di sini contohnya adalah garam NH4Cl. Nah, garam NH4Cl ini disusun atas basa lemah yaitu NH4OH dan asam kuat Cl- yang berasal dari HCl. Nah, karena yang bersifat lemah adalah basanya, maka yang mengalami hidrolisis ini adalah basa lemahnya. Nah, di sini NH4+ akan bereaksi dengan air atau H2O kembali lagi menjadi bentuk basanya yaitu NH4OH dan ion H+. Nah, reaksi antara ion NH4+ dan H2O ini atau air yang menghasilkan ion H+ ini menyebabkan garam NH4Cl bersifat asam. Karena garam NH4Cl bersifat asam, maka untuk menentukan nilai pH-nya dapat diukur dari konsentrasi H+. Nah, di sini untuk menghitung konsentrasi H+ dari garam yang bersifat asam yaitu akar KW, di mana KW ini nilainya adalah konstan 10 pangkat min 14 dibagi KB nanti diketahui, kemudian dikali konsentrasi garamnya. Dan ini bersifat asam.
Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Diketahui 6 jenis garam sebagai berikut, yaitu CH3COONA, NH4Cl, NH4SO4, CH3COONH4, CH3CO2Ca, dan NaCl. Garam yang memiliki pH kurang dari 7. pH kurang dari 7 ini artinya garam tersebut bersifat asam. Suatu garam yang bersifat asam ini disusun oleh asam kuat dan basa lemah. Untuk daftar asam kuat dan basa lemah bisa dilihat di tabel sebelah kanan. Ini bisa dihafalkan untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan soal nanti asam basa, hidrolisis, dan penyangga. Oke, sekarang kita cari yang asam kuat. Di sini yang merupakan asam kuat itu ada Cl, SO4, dan Cl. Kemudian basa lemahnya yaitu ada NH4+, NH4, ini juga basa lemah, NH4. Nah, yang pas yang terdiri dari asam kuat dan basa lemah itu adalah nomor 2 dan nomor 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Contoh soal berikutnya adalah menentukan nilai pH dari garam yang bersifat asam. Di sini nilai pH larutan NH42SO4 0,1 molar. Berarti ini diketahui konsentrasi garamnya. Konsentrasi dari NH42SO4 ini sama dengan 0,1 atau bisa kita tulis 10 pangkat min 1. Dan jika diketahui nilai KB dari NH3 adalah sebesar 2 kali 10 pangkat min 5. KB sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Yang ditanyakan adalah nilai pH. Karena di sini adalah NH42SO4 ini bersifat asam. Maka untuk menentukan nilai pH bisa kita ukur dari konsentrasi H+ untuk garam yang mengalami hidrolisis. Tadi rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan akar 10 pangkat min 14 Kw dibagi KB. KB-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi garamnya, yaitu 10 pangkat min 1. Namun di sini karena basa lemahnya memiliki jumlah 2, ini 2, indeksnya adalah 2, jadi nanti ini dikali 2. Maka konsentrasi H+ ini sama dengan 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan akar dari 10 pangkat min 10. Nah, akar dari 10 pangkat min 10 ini adalah 10 pangkat min 5. Oke, karena sudah diketahui pH, jadi kita langsung menentukan nilai pH sama dengan min log akar min log konsentrasi H+, yaitu min log 10 pangkat min 5, maka nilai pH-nya adalah 5. Baiklah, untuk pembahasan yang berikutnya adalah hidrolisis garam yang mengalami hidrolisis sempurna. Ini artinya garam tersebut mengalami hidrolisis sempurna jika disusun oleh asam lemah dan basa lemah. Jadi kedua-duanya bersifat lemah, baik asam maupun basa. Contohnya adalah pada garam CH3COONH4 yang di dalam air akan dihasilkan ion
NH4+ dari basa lemah dan CH3COO- dari asam lemah juga. Nah, dari sini maka terjadi dua proses hidrolisis, yaitu yang pertama adalah hidrolisis dari NH4+ yang menghasilkan ion H+, dan hidrolisis dari ion CH3COO- yang menghasilkan ion OH-. Nah, dari sini maka sifat garamnya tidak bisa ditentukan berdasarkan konsentrasi garam itu sendiri, dan sifat keasamannya ini nanti bisa ditentukan dari nilai Ka dari asam lemah dan nilai Kb dari basa lemah. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka garam yang dihasilkan akan bersifat asam. Jika Ka kurang dari Kb, maka garam yang dihasilkan akan bersifat basa. Dan jika Ka sama dengan Kb, garam yang dihasilkan akan bersifat netral. Sedangkan untuk menentukan konsentrasi H+-nya adalah sebagai berikut. Akar Kw dikali Ka dibagi Kb. Contoh soalnya yaitu pH larutan NH4F, ini merupakan garam yang memiliki konsentrasi 0,1 molar. Jadi konsentrasi garamnya adalah 0,1 molar atau 10⁻⁻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 ⁻
7 kali 10 pangkat min 4. Dan Kb dari NH3 adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Maka pH-nya adalah, untuk menghitung pH dari garam yang disusun oleh basa dan asam lemah kedua-duanya, maka kita bisa menghitung nilai konsentrasi H+. Konsentrasi H+ dari garam yang terdiri dari asam lemah dan basa lemah tidak dipengaruhi oleh konsentrasi garamnya. Jadi nanti langsung KW 10 pangkat min 14 dibagi KB, KB-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 dikali KA-nya 7 kali 10 pangkat min 4. Di sini sama dengan akar 3,5 kali 10 pangkat min 14 min 4 min 18 min 5 min 13, atau sama dengan akar dari 35 kali 10 pangkat min 14, yaitu 7 kali 5,9 kali 10 pangkat min 7. Maka nilai pH-nya yaitu min log 5,9 kali 10 pangkat min 7, atau 7 min log 5,9, yaitu yang C. Untuk lebih memahami tentang hidrolisis garam, saya akan buatkan satu video lagi tentang latihan soal untuk hidrolisis garam.